Bayangkan malam sudah larut. Kamu baru saja pulang dari kantor dengan tubuh pegal dan pikiran lelah. Meskipun sepanjang hari sudah bekerja keras, entah kenapa masih ada rasa hampa di dalam hati. Tubuh memang lelah, tapi hati terasa kosong. Rasanya seperti berlari di treadmill. Sekuat apapun kamu berusaha, tetap saja berada di tempat yang sama. Kamu tahu seharusnya bangga dengan kerja kerasmu, tetapi anehnya yang tersisa justru kekosongan yang sulit dijelaskan. Mungkin kamu pernah merasakannya. Di mata orang lain semuanya tampak baik-baik saja. Tugas selesai, atasan tersenyum, angka di rekening bertambah. Namun di balik senyum itu muncul pertanyaan kecil. Kenapa aku masih merasa kosong? Kamu jungkir balik mengejar target demi target, tapi hati tak kunjung bahagia. Saat momen seperti itu datang, semuanya rasanya begitu tidak bermakna. Jika begini, apa yang sebenarnya salah? Di usia 20-an, seharusnya semangat dan mimpi kita berkobar. Kita sibuk merancang karir, kuliah dengan IP tinggi, dapat kerja impian, mengejar promosi. Namun paradoksnya, banyak dari kita malah merasa kehilangan arah. Tekanan untuk sukses begitu besar. Orang tua, teman, media sosial, semua seakan ikut mengejar target bersama kita. Akhirnya kita berlari dari satu tujuan ke tujuan lain tanpa sempat bertanya, untuk apa semua ini? Masalah utamanya adalah rasa kehilangan makna. Istilah quarter life crisis kerap dipakai untuk menggambarkan keadaan ini. Generasi muda yang sudah berjuang mengejar banyak hal, tapi tetap merasa hampa. Banyak di antara kita sudah meraih apa yang diimpikan, tapi rasanya kok masih kosong. Pencapaian baru saja diraih, lalu langsung mengejar target berikutnya, sehingga kebahagiaan itu cepat berlalu. Kita terus memompa tenaga dengan harapan suatu hari akan sampai di tujuan, tapi seringkali tidak sadar bahwa kita belum pernah berhenti sejenak untuk mengevaluasi kenapa kita berlari ke sana. Itulah yang akhirnya membuat hidup terasa datar. Bukan karena kita kurang berusaha, melainkan karena kita kehilangan arah dan makna dalam setiap langkah kita. Tahukah kamu, perasaan hampa ini bukan cuma soal tidak punya teman atau capek kerja. Para psikolog bahkan punya istilah khusus untuk keadaan kita sekarang. Mereka menyebutnya languishing, kondisi stagnan dan kehampaan di mana kita tidak depresi, tapi juga tidak benar-benar merasakan kebahagiaan. Banyak orang dewasa muda mengalami hal ini, apalagi di tengah situasi dunia yang menantang. Artinya, perasaan kosong yang kamu rasakan sebenarnya sangat nyata dan banyak dirasakan orang lain. Lebih mengejutkan lagi, ilmu psikologi menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu meningkat sejalan dengan pencapaian. Fenomena hedonic treadmill menjelaskan mengapa begitu kita berhasil meraih target, kebahagiaan itu cepat memudar. Kamu mungkin pernah dapat bonus atau promosi, sempat senang, tapi dalam waktu singkat rasa itu kembali seperti semula. Intinya, semakin banyak pencapaian yang kita raih, kita malah cepat terbiasa dan merasa perlu lebih banyak lagi. Jadi kerja keras memang penting, tetapi kenyataannya bukan itu sumber kebahagiaan sejati. Sebaliknya, riset menyarankan hal sederhana seperti berlatih bersyukur setiap hari dan menjaga hubungan baik justru memberikan kebahagiaan lebih tahan lama. Dengan kata lain, pencapaian besar baru terasa bermakna jika disertai syukur dan koneksi dengan orang lain. Kisah nyata ini datang dari teman saya, sebut saja Dika. Dika dulu lulusan teknik komputer terbaik di kampusnya. Waktu lulus ia langsung kerja di startup impian banyak orang. Gajinya lumayan besar, sering lembur berhari-hari demi proyek penting. Dari luar hidup Dika tampak sukses. Laptop selalu menyala, pulang lewat tengah malam, posisinya pun terus naik. Tapi suatu sore minggu lalu, dia cerita jujur ke saya. Kenapa ya kak? Sudah berjuang capek-capek, prestasi terus nambah. Kok aku masih merasa ada yang kurang? Mata Dika terlihat jemu. Dia merasa setiap hari dijalani seperti mesin, tugas rutin, pulang larut, lalu mengulang hal yang sama esoknya. Ia bertanya dalam hati, apakah semua kerja kerasnya benar-benar bermakna?
Cerita Dika ini mungkin mirip dengan apa yang kamu rasakan sekarang. Saya sendiri pernah melewati fase serupa. Saat mulai kerja setelah kuliah, semua orang bilang, "Kamu hebat." Tapi entah kenapa hati saya tetap kosong. Saya ingat suatu malam saya duduk termenung di balkon kantor yang sepi, menatap lampu kota sambil bertanya, apa sebenarnya yang sedang saya kejar? Saat itu saya sadar saya belum pernah benar-benar berhenti sejenak untuk mengevaluasi tujuan hidup. Dari pengalaman itu, saya pelan-pelan belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar. Saya mulai memberi waktu untuk hal-hal sederhana yang dulu sering terlewat, seperti mendengarkan lagu favorit, jalan santai di taman, atau ngobrol ringan dengan teman dekat. Perlahan hati saya terasa lebih lega, walau pekerjaan harian masih sama. Dari situ saya mengerti bahwa kadang kita perlu berhenti sejenak untuk menemukan arah dan arti baru dalam hidup. Pertama-tama, beri waktu untuk diri sendiri. Terima dulu bahwa perasaan kosong itu nyata dan wajar dirasakan. Cobalah curhat ke teman terdekat atau menulis di jurnal, ceritakan apa yang kamu rasakan tanpa takut dinilai. Ini bukan tanda kelemahan, justru sebaliknya. Dengan mengakui perasaan itu, kita sudah mengambil langkah awal yang penting. Misalnya, satu pagi luangkan waktu 5 menit lebih lama, duduk sambil menikmati sarapan, atau secangkir kopi sebelum memulai aktivitas. Atau malam ini pulang sedikit lebih awal dan nonton film kesukaan. Hal sederhana seperti ini bisa memberikan napas lega di tengah rutinitas yang padat. Selanjutnya, eksplorasi hal baru yang menarik minatmu. Ingat hobi masa kecil yang dulu sempat terpendam, mungkin menggambar, bermain musik, menulis cerita, atau bahkan belajar bahasa baru. Ikut komunitas atau kelas yang sesuai juga bisa jadi pilihan. Coba ikut lomba fotografi, memasak bareng keluarga, atau sekadar mencoba hal baru yang menantang. Aktivitas baru seperti itu membawa pengalaman menyenangkan dan membangkitkan gairah hidupmu kembali. Menurut psikologi positif, pengalaman baru menciptakan kenangan berharga yang bertahan lebih lama daripada kepuasan sesaat karena hal materi. Fokuslah pada membangun pengalaman berharga yang membuatmu belajar dan tumbuh. Jangan lupa menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur cukup, makan bergizi, dan rutin bergerak karena tubuh sehat berujung pada pikiran yang lebih jernih. Aktivitas ringan seperti berjalan santai di taman atau olahraga di rumah bisa melepaskan hormon bahagia, endorfin, dalam tubuh yang membantu mood jadi lebih baik. Biasakan pula berlatih bersyukur. Setiap malam, catat 3 hal kecil yang kamu syukuri hari itu. Misalnya tertawa bareng teman atau secangkir teh hangat di pagi hujan. Kebiasaan sederhana ini melatih otak kita untuk fokus pada hal positif, bukan kekosongan. Terakhir, jangan jalani semuanya sendirian. Buka diri untuk dukungan orang-orang terdekat. Ngobrollah dengan sahabat lama, cerita masalahmu ke keluarga, atau bergabung dengan komunitas yang sesuai hobimu. Kamu akan terkejut betapa melegakannya bisa berbagi dan merasa dimengerti. Selain mendapat perspektif baru, dukungan sosial terbukti mengurangi rasa hampa. Tetapkan juga tujuan-tujuan kecil dalam hidup dan rayakan setiap keberhasilan meski sederhana. Akhir kata, ingatlah bahwa kamu tidak sendiri menghadapi perasaan seperti ini. Banyak orang muda seusiamu yang punya cerita serupa, termasuk aku dan Dika tadi. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mulai melangkah kecil untuk mengubah keadaan. Coba beri perhatian ekstra pada dirimu. Lakukan hal sederhana yang membuatmu bahagia sekali lagi. Bangkitkan semangat karena setiap usaha kecil yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Jika kamu merasa terbantu dengan cerita dan tips ini, ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Bagikan juga video ini kepada teman yang mungkin sedang merasakan hal serupa. Saling mendukung adalah langkah pertama menuju perubahan. Ingat, kita semua berhak atas hidup yang penuh makna dan kebahagiaan. Teruslah percaya dan bertindak, karena hari-hari yang lebih baik pasti akan datang. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat.